Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak kelas 4. Hari ini bertemu lagi dengan Pak Guru untuk materi pembelajaran segi 4. Di pertemuan pertama, kalian sudah belajar tentang berbagai macam garis, tentang garis sejajar dan garis lurus, garis tegak lurus. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang macam-macam segi 4. Nah, macam-macam segi 4 itu apa saja? Yuk, sebelum kita berdoa, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu yuk, sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Dan untuk yang beragama Islam, mari kita baca doa sebelum belajar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah kita sudah membaca doa. Sekarang untuk yang belum siapkan botol minum, boleh siapkan botol minum di sebelahnya sebelum kita memulai pembelajaran. Untuk yang sudah, kita simak baik-baik ya untuk pembelajaran hari ini. Ya, seperti yang tadi Pak Guru sudah sampaikan, hari ini kita akan belajar tentang segi 4, yaitu pokok bahasan jenis-jenis segi 4. Yang pertama adalah, ayo warnai garis garis sejajar dan segi 4 dengan warna yang sama pada halaman 60. Jadi kalian nanti bisa warnain. Oke, untuk yang pertama, bangun yang pertama itu adalah trapesium. Trapesium ini adalah segi 4 manakah yang memiliki sepasang garis sejajar. Ini adalah contohnya trapesium. Trapesium itu seperti ini teman-teman. Kakinya sama. Nih, ini dengan ini sama. Kemudian garis ini dengan garis ini sejajar. Ini juga sama. Yang bawahnya juga sama. Ini juga sejajar. Ini sama. Kemudian yang ini sejajar. Yang keduanya itu sejajar. Ini dengan ini sejajar. Oke, seperti itu teman-teman ya. Lah, kemudian kita lanjutkan ke nomor 2-nya. Nomor 2-nya ada apa, Pak? Yuk coba kita lihat ya. Nomor 2 adalah, ayo cari trapesium di sekitar kita. Ini contohnya teman-teman. Ini adalah gambar tiang. Nah, tiangnya ini menyerupai atau hampir sama dengan membentuk trapesium. Nah, ini membentuk trapesium. Jadi kakinya sama, kakinya ini sama. Nih, kemudian yang ini sama ini sejajar. Begitupun dengan nih bungkus popcorn. Ini yang atas sama bawah itu sejajar, kemudian yang sampingnya ini sama. Begitupun di sini ada lampu hias nih teman-teman. Ini juga berbentuknya trapesium ya. Set, set, set. Nih, garis atas dan bawah sejajar. Ini garis miringnya itu sama. Oke, seperti itu teman-teman ya. Kita lanjutkan untuk selanjutnya. Untuk nomor 3. Ayo gunakan sepasang garis sejajar untuk menggambar trapesium lah. Kalian bisa menggambar trapesium. Yang pertama adalah kalian buat garis terlebih dahulu nih. Buat garis seperti ini. Kemudian yang bawahnya juga sama. Nah, untuk itu kalian bisa mengukur nih ke atasnya nih. Ke atasnya itu misalkan di sini ya. Ini adalah 3 cm. Di sini juga sama 3 cm. Nah, itu nanti garis ini yang pertama ini dan garis ini akan membentuk garis sejajar. Oke, itu ya trapesium. Setelah kalian ini, kalian bisa menggambar lagi. Nih, kemudian ini tarik garis. Misalkan ini ditarik garis ke sini. Kemudian yang ini lebih panjangin lagi, bisa dibikin. Ini adalah namanya trapesium siku-siku. Kalian bisa membuat siku-siku, bisa sama kaki, dan sebagainya. Oke, itu ya untuk nomor 3. Kemudian kita lanjutkan. Lah, ini adalah yang kedua adalah bangun jejar genjang.
Jajar genjang tuh seperti ini teman-teman. Nah, nih yang di pagur tebelin tebal ini adalah jajar genjang. Jadi dia itu miring, tapi tetap garis atasnya adalah sejajar. Garis atas dan bawahnya itu sejajar. Ini dan ini tuh sejajar. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian kalian bisa tengok ke atas segi manakah yang termasuk garis sejajarnya. Yang termasuk garis sejajar itu yang mana? Nah, ini adalah jajar genjang. Lantas, ayo cari jajar genjang yang ada di sekitar kita. Coba kalian lihat nih, ini ada tangga. Tangga ini membentuk bangun jajar genjang ke atas dan ke bawah itu jajar genjang. Kemudian kalian bisa menggunakan kertas berpetak untuk menggambar jajar genjang atau kalian bisa membuat kotak-kotaknya di buku kalian sendiri. Nah, kalian bisa membuatnya. Jadi kalau buku kalian matnya sudah berpetak enak, tinggal kalian buat garis, kemudian kalian bikin satu kotaknya seperti ini. Yang di sini juga lebih satu kotak untuk dibuat miringnya, kemudian kita hubungkan. Ini sudah menjadi jajar genjang. Misalkan ke atas juga sama nih, seperti yang dicontohkan. Nih, misalkan seperti ini. Nih, ini juga nanti bisa jadi jajar genjang. Oke, seperti itu teman-teman ya. Ini untuk buat latihan. Kalian bisa menggunakan kertas berpetak atau jika tidak kertas berpetak, kalian bisa garis. Kemudian adalah ayo menggunakan penggaris segitiga. Nah, kalian juga bisa menggunakan penggaris segitiga untuk mencatat bentuk-bentuk jajar genjang yang ada di bukumu. Ini yang pertama adalah penggaris panjang yang 30 cm itu yang sudah kalian gunakan. Kemudian garis miringnya. Kemudian ini menggunakan garis segitiganya. Nomor 7, ayo pelajari sifat-sifat jajar genjang. Nih, sifat yang pertama adalah panjang sisi yang berhadapan. Panjang sisi-sisi yang berhadapan. Jadi sisi ini ya, misalkan Pak Guru tulis di sini adalah sisi A, ini sisi B. Nah, sisi A dengan sisi B ini panjangnya bagaimana, Pak? Sama. Kemudian di sini sisi C, sini D. D dan C itu juga sama. Jadi sisi yang berhadapan itu panjangnya sama. Oke, teman-teman. Sisi yang berhadapan itu panjangnya sama. Kemudian adalah besar sudut. Besar sudut, besar sudut yang berhadapan. Besar sudut ini sudut A dengan sudut C. Ini juga sama besar. Jadi sudut yang berhadapan itu sama besar. Oke. Kemudian di sini ada catatan. Pada jajar genjang sisi yang berhadapan sama panjangnya dan sudutnya yang berhadapan sama besarnya. Ini ada catatannya ya. Kemudian 3. Pada sebuah jajar genjang berapa besar sudut sudut yang berhadapan atau yang bersebelahan jika dijumlahkan? Jika dijumlahkan, jumlahnya berapa teman-teman? Ayo, ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat enggak? Ya, kalau dijumlahkan karena totalnya ini ada 360 dibagi 2 berarti ada 180. Berarti sisi yang bersebelahan ini jumlahnya adalah 180. Seperti itu teman-teman ya. Sisi yang berhadapannya adalah 180 derajat. Kemudian nomor 8. Ayo pikirkan cara menggambar jajar genjang pada gambar di samping kanan. Jelaskan caranya. Nah, ini Kadek sudah menggambar. Yang pertama adalah bikin dulu garis berapa senti ini? 3 senti. Setelah menggambar 3 senti, nanti kalian bisa praktekkan di rumah ya teman-teman ya. Pertama adalah garis 3 senti. Setelah garis 3 senti, kalian miringin. Lah kemiringannya ini kalian bisa ukur dengan busur derajat 70 derajat. Setelah itu kalian tarik garis lurus yaitu 4 cm.
Nah, ini adalah caranya nih. Cara Kristi menggambar jajar genjang. Sisi-sisi yang berhadapan pada jajar genjang sama. Nih, menggunakan jangka. Bisa menggunakan jangka, bisa untuk menggunakan titik D. Ini ada langkah-langkahnya. Yang pertama adalah menggunakan jangka atau buatlah busur lingkaran pada pusat A. Kemudian ke jari-jari BC. Menggunakan sebuah jangka, buatlah busur dengan pusat C dengan jari-jari AB. Ini seperti ini ya teman-teman ya. Nih, menggunakan busur. Lah, kemudian bangun yang ketiga adalah belah ketupat teman-teman, yaitu gambar C dan J yang kemarin ya. Ini adalah belah ketupat. Nih, belah ketupat itu sama belah ketupat. Ayo bandingkan 4 sisi segi 4 C dan J. Nah, sisinya ya. Sisinya itu sama panjang. Kalau jajar genjang tadi hanya sisi yang berhadapan yang sama panjang. Kalau segi 4 yaitu belah ketupat itu semua sisinya itu sama. Belah ketupat itu semua sisinya sama panjang disebut belah ketupat. Segi 4 dengan 4 sisi yang panjang disebut sama panjang disebut belah ketupat. Kemudian gambarlah belah ketupat nih. Kalian bisa menggambar belah ketupat jika kalian menggunakan jangka bisa menggunakan jangka atau bisa menggunakan buku kotak bergaris atau buku kotak ya tadi ya garis kotak-kotak ya. Gambarlah di bawah ini menunjukkan dua busur lingkaran. Nah, ini dua busur lingkaran. Kemudian dengan jari-jari A dan C. Dua busur berpotongan dengan B di B dan D. Kemudian ini ada urutannya. Urutkan hubungkan antara A, B, C, D. Menggambarkan suatu persegi 4. Periksa panjangnya apakah sama. Oke, kemudian nomor 11. Periksalah sifat-sifat belah ketupat. Belah ketupat berikut pada gambar yang kamu buat di halaman sebelumnya. Apakah sudut-sudut yang berhadapan sama besar? Apakah sisi yang berhadapan itu sejajar? Ya, yang berhadapan ini adalah sejajar. Sisi AD dengan BC itu sejajar. AB dengan DC itu sejajar. Oke. Pada sebuah belah ketupat besar sudutnya sama, yang berhadapan dan panjang sisinya juga berhadapan sama. Ayo pikirkan. Ini kalian coba untuk menggambar belah ketupat. Nih, kalian bisa menggunakan jangka atau penggaris. Jika di buku kotak lebih mudah lagi karena sudah ada garisnya. Kemudian adalah yang keempat atau topik yang kelima, hubungan pada segi 4. Nah, hubungan pada segi 4 ini nanti kalian tentang kaitannya dengan sudut. Misalkan sudut B panjangnya berapa, kemudian besar sudutnya berapa. Nah, kalian bisa ukur. Oke, ini adalah hubungan segi 4. Segi 4 itu dimulai dari trapesium, kemudian jajar genjang, persegi panjang, persegi, dan belah ketupat. Jadi ada berapa teman-teman? Segi 4 itu trapesium, jajar genjang, persegi, persegi panjang, belah ketupat. Ada 5 teman-teman. Kemudian yang keempat adalah diagonal pada segi 4. Nah, seperti yang kemarin Pak Guru sudah katakan ya, untuk diagonal itu adalah garis antara ujung yang berhadapan nih, ini diagonal. Kemudian ini juga diagonal. Nih, yang di garis merah itu diagonal, teman-teman. Diagonal pada titik A dan titik AC dengan BD. Kemudian ini juga kalian bisa menggambar diagonalnya. Diagonalnya kalian bisa garis. Garis diagonal. Oke, yang pertama BD, nih ini diagonal. Kemudian ini C-nya diagonal. Kemudian ini juga ditarik menjadi diagonal. Kemudian ini juga namanya diagonal. Diagonal itu sudut dengan sudut yang berhadapan itu dihubungkan teman-teman. Jadi jangan sampai salah ya. Sudut yang berhadapan dihubungkan. Ini seperti ini. Seperti yang Pak Guru gambarkan. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan teman-teman? Oke, sudah jelas. Yuk kita lanjutkan ya ke poin selanjutnya. Nah,
Nih, ada catatan. Setiap garis yang kamu buat dari penghubungan titik-titik sudut yang berhadapan disebut diagonal. Ada 2 diagonal di setiap segi 4. Nih, perhatikan jajar genjang belah ketupat. Cocokkan. Segi 4 dengan 2 diagonal yang saling tegak lurus. Yang tegak lurus itu yang mana tadi, teman-teman? Nih, tegak lurus nih. Nih ya, yang saling tegak lurus tuh yang ini. Pertama adalah hanya belah ketupat. Belah ketupat ini tegak lurus. Apakah trapesium tegak lurus? Tidak. Apakah persegi ini? Tidak. Ini bukan tegak lurus ya. Oh iya, ternyata persegi juga tegak lurus. Ini tegak lurus ya. Berarti ada, coba kita praktekkan dulu deh. Tadi kita belum sempat lihat apakah ini tegak lurus? Tidak. Apakah ini tegak lurus? Coba kita lihat persegi panjangnya. Oh tidak, berarti hanya belah ketupat dan persegi. Belah ketupat dan persegi. Coba kita isikan ya teman-teman ya. Kita isikan. Segi 4 dengan 2 genal yang tegak lurus. Ini adalah belah ketupat dan apa tadi teman-teman? Persegi. Oke. Kemudian adalah segi 4 dengan 2 diagonalnya memiliki panjang yang sama. Yang memiliki panjang yang sama, apa saja ya? Coba kita cek, kita lihat ke atas lagi. Kita lihat panjangnya sama, itu hanya di persegi, persegi kemudian persegi panjang. Persegi panjang dan persegi itu memiliki panjang yang sama. Oke, persegi dan persegi panjang. Kita tuliskan di sini nomor 2 ya. Persegi dan persegi panjang. Ini panjangnya sama. Kemudian segi 4 dengan 2 diagonal yang panjangnya sama dan saling berpotongan tegak lurus. Segi 4 dengan 2 diagonal yang panjangnya sama dan saling tegak lurus. Hanya di mana teman-teman? Persegi. Persegi. Kemudian segi 4 dengan 2 diagonal terbagi 2 sama panjang dan di perpotongannya. Ini adalah persegi panjang. Oke, seperti itu teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke nomor 3-nya. Nah, nomor 3-nya ini kalian diarahkan untuk menggambar sifat-sifat pada nomor 2. Contohnya belah ketupat dan persegi dengan panjang 4. Persegi dan belah ketupat. Oke, persegi dan belah ketupat sama. Oke, kemudian selanjutnya adalah bangun apakah yang kamu buat? Perhatikan gambar di sebelah kanan. B, ini coba kita lihat ya. Kita lihat B, C, E, F. B, C, terus E, F. Bangun apakah itu ya? Oke, hubungkan ya. Hubungkan 4 titiknya. Coba kita hubungkan. B, C. B ke C. Ya, B ke C. Kemudian C ke E. Kemudian C ke F. Dan E ke F. Oh, ternyata bangunnya adalah persegi. Kemudian G, I, C. G, I, G, G, I, J, L. Oh, ternyata ini membentuk persegi, teman-teman. Persegi atau belah ketupat ya. Bisa persegi, bisa belah ketupat. Ini adalah belah ketupat. Oke. Kemudian adalah huruf G, C, G, C, kemudian
C, F. F, F, F ya, kita hubungan ke F. Oh, kurang satu garis lagi. Membentuk jajar genjang. Jajar genjang. Kemudian ini adalah ada A, AH, kemudian DK. AH, DK. Oh, ini gambar apa ya? Sama. Jajar, kok jajar genjang. Ya, benar, jajar genjang ya teman-teman ya. Jajar genjang. Oke, seperti itu teman-teman ya. Kita lanjutkan. Lanjutannya adalah, lah, ini kalian bisa gambarkan nih, 1, 2, 3, nanti kalian gambarkan di bawahnya. Kalian bisa gambarkan, bisa cek. Kemudian adalah pola dan telesasi. Teselasi itu apa sih? Yuk, coba kita lihat ya. Nih contohnya. Ini adalah kita menggambar pola. Pada buku catatanmu, ayo desain pola teselasimu sendiri menggunakan segi 4. Nih, ini misalkan ini jajar genjang, jajar genjang. Kemudian ini ada belah ketupat, bisa menggunakan belah ketupat. Ini menggunakan trapesium, kalian bisa bikin sesuai dengan trapesium. Nah, ini adalah ayo cari pola telesasi. Nah, kalau ini persegi ya, kalau ini belah ketupat. Kalian bisa cari di rumah. Nah, misalkan ini polanya apa ya? Gambar ilustrasi. Nah, kalian ini adalah jajar genjang. Ini adalah latihan kalian hari ini, teman-teman. Nah, ini adalah latihan kalian hari ini. Yang pertama adalah tulislah pada kotak yang tepat. Nih, apakah ini panjang sisinya bagaimana? Kemudian yang ini adalah gambarlah jajar genjang sesuai dengan yang di atas tadi. Oke. Oke, seperti itu teman-teman ya. Untuk hari ini kalian latihannya ada 3. Kemudian kalian bisa lanjutkan ke yang ini. Persoalan 1 dan latihan dan persoalan 1 ya teman-teman ya. Latihan dan persoalan 1. Oke, Pak Guru cukupkan untuk materi kita hari ini. Tugasnya ada di latihan dan persoalan 1. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Tidak ada? Jika tidak ada, yuk mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian dilanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, sampai bertemu lain kali. Pak Guru tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat anak-anak kelas 4. Selamat mengerjakan ya.